Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa. Ada sukacita, amin? Amin. Coba lihat kiri kanan dulu saudara terkasih. Betulkah ada sukacita di wajah mereka saudara? Atau amin-aminnya doang yang kencang saudara ya? Tapi saya percaya waktu lihat kiri kanan pasti senyumnya indah semua, amin. Kalau masih ada yang belum senyum, coba tanya dia, masih hidup? Bilang sekasih ya, haleluya. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ibadah pertama pagi hari ini, saya mau kasih satu tema firman Tuhan buat kita, saudaraku terkasih. Temanya adalah umat kepunyaan Allah sendiri, saudara. Kebetulan tadi saudara terkasih di dalam, apa tadi, Pentakost, apa tadi? Voice of Pentecost tadi, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih juga sudah dibahas tentang ayat ini, saudaraku terkasih. Tapi hari ini mari kita lihat kembali supaya hari ini kita mengerti lebih luar biasa tentang hidup kita yang menjadi kepunyaan Allah. Amin saudara ya. Yuk mari sama-sama saudaraku terkasih kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Mari lihat firman Tuhan ini saudaraku terkasih. Satu ayat saja yang akan menjadi berkat bagi kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 saudara kasih ya. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya, amin. Yang gak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya, lihat depan saudara kasih, amin ya. Kalau depan ternyata orang pun jauh juga boleh lihat kiri kanan saudara kasih. Karena ini tidak ujian jadi boleh nyontek, berbagilah apalagi firman Tuhan, amin. Tapi kalau kiri kanan gak bawa juga, tepuk pundak mereka bilang lain kali kalau ibadah saudara kasih ya. Kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sekali itu. Kita cari yang punya Alkitab, saudara kasih ya, supaya kita bisa baca firman, amin. Tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga, cukup dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau kau budak juga, saudara kasih ya, saudaraku terkasih, boleh tidur, saudara kasih ya. Jadi yang budak saja yang boleh tidur ya. Yang masih bisa dengar baik-baik. Baik, saudaraku terkasih 1 Petrus 2 ayat 9. Satu ayat saja yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca sama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dengar firman Tuhan bilang begini saudara terkasih, tetapi kamulah umat kepunyaan Allah sendiri saudara terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau lihat ayat itu saudara, tulisnya umat kepunyaan Allah sendiri. Saya kasih temanya juga tadi saudaraku terkasih, umat kepunyaan Allah sendiri saudara terkasih. Ada orang nanya saudara terkasih, kenapa harus pakai kata sendiri Pak Pendeta? Kenapa enggak umat kepunyaan Allah saja? Supaya kelihatan lebih keren, saudara kasih, betul? Kata sendirinya, saudara kasih, kayak nambah-nambahin orang buat mikir, saudara kasih, betul ya? Kenapa harus pakai umat kepunyaan Allah sendiri? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, pernyataan umat Allah kepunyaan Allah sendiri, ini penting, saudara kasih. Kenapa saudara kasih? Karena ketika firman Tuhan menggunakan kata sendiri di belakang kalimat itu saudara, firman Tuhan mau tegaskan kepada kita bahwa kita hanya milik Allah saja. Amin. Saya punya handphone saudaraku terkasih, lalu saya bilang handphone ini adalah milik saya sendiri. Saudara tahu maksudnya apa? Artinya handphone ini tidak ada yang punya yang lain selain dari saya sendiri. Handphone ini hanya milik saya dan selalu ada di tangan saya. Kalau handphone ini saudara kasih milik saya sendiri, kalau ini nyicil berarti nyicilnya sendiri. Saudara kasih ya, tidak joinan saudara. Jadi handphone ini tidak hari ini saya pegang, besok dipegang orang. Besoknya lagi orang lain, besoknya lagi baru balik kepada saya lagi. Ganti-gantian tiap hari. Saudara dengar firman Tuhan waktu berkata bahwa kau adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Firman Tuhan mau tegaskan buat saudara, kau hanya dimiliki oleh Allah. Kau tidak boleh dimiliki oleh Tuhan hanya di gereja saja. Begitu di gereja, kita kepunyaan Allah. Begitu di luar, punyanya setan. Enggak, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, artinya sepanjang kehidupan kita, selama kita hidup, ketika firman Tuhan bilang engkau milik kepunyaan Allah sendiri, kau hanya milik Tuhan.
tidak boleh yang lain. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kau tidak dimiliki oleh yang lain selain Tuhan. Saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena ini penting buat kita. Nah, ketika kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri, saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu bahwa saudara, ini hal yang penting buat kita, hal yang luar biasa, hal yang harusnya membuat kita bangga dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita milik kepunyaan Allah. Dan hari ini saya mau bagi buat saudaraku terkasih, ada 3 makna dari milik kepunyaan Allah, supaya saudara semakin mengerti dan tidak pernah bersungut-sungut tentang apa yang kau hidupi dalam kehidupanmu. Amin. Saudaraku terkasih, apa arti dari milik kepunyaan Allah sendiri? Apa makna dari milik kepunyaan Allah sendiri? Ini yang saya mau bagi buat saudara. Mari kita lihat. Yang pertama, maknanya apa? Saudara terkasih, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang, apa katanya? Terpilih. Saudara dengar, kalau kau firman Tuhan berkata kau milik kepunyaan Allah, itu artinya kau terpilih dari banyak orang yang harusnya menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara tahu, saudaraku terkasih, kalau firman Tuhan bilang, kalau kita dengar kata terpilih, saudara kasih, kata terpilih ingin mengingatkan bahwa kita itu berarti spesial di mata Tuhan. Amin. Ketika firman Tuhan bilang kau terpilih, berarti yang pertama, kita adalah pribadi yang spesial. Kenapa spesial, saudara kasih? Coba-coba saya mau tanya buat saudara. Saudara pernah nonton nggak seleksi waktu pertama sekali, misalnya Indonesia Idol ya, kontes-kontes begitu ya, Indonesian Idol lah kita buat, saudara kasih. No? Saudaraku terkasih, saudara perhatikan, saudara kasih, waktu ajang Indonesian Idol dibuat, saudara kasih, wah itu yang daftar ribuan orang, betul? Saudara pernah nonton nggak waktu seleksi pertama-tama kali, saudara kasih? Sebelum, kalau yang sudah masuk di TV, biasanya yang sudah top-topnya, betul ya? Yang sudah suaranya keren-keren, luar biasa, betul? Tapi coba saudara perhatikan, kalau saudara pernah lihat TikTok atau di YouTube atau di mana, biasanya saudara kasih ada di posting, saudara kasih, itu waktu pertama-tama kali, saudara kasih. Itu yang datang, saudara tahu, bukan cuman yang suara bagus. Yang super jelek pun datang, saudara kasih, betul ya? Yang penting tampil dulu, saudara kasih. Yang nggak tahu nada di mana, suaranya kemana, saudara kasih, betul ya? Kuncinya kunci C, nyanyinya kunci G, saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, pokoknya aneh-aneh yang datang, betul? Lalu kita perhatikan, saudara kasih, kadang ada orang yang kayak gini pun, saudara kasih, ternyata masuk ke peringkat berikutnya, saudara kasih, ke tahap berikutnya. Nah sekarang saya tanya buat saudara, kalau dia masuk, kalau saudara misalnya ikut ya, lalu saudara terpilih masuk ke tahap berikutnya, pertanyaan saya, berarti saudara sudah sesuai dengan kriteria yang membuat engkau terpilih itu. Ada apakah kriteriamu sendiri atau kriteria dari pembuat kontesnya, saudara kasih, panitia kontes. Orang kalau sampai lolos, saudara kasih, dia sesuai dengan kriteria yang dia mau atau kriteria yang pembuat kontes mau? Pembuat kontes, betul? Artinya apa? Kalau dia bisa terpilih, saudara kasih, dia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia. Saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih, ketika kau menjadi, firman Tuhan bilang, ketika kau menjadi pribadi yang terpilih, saudara kasih, firman Tuhan ingin tegaskan kepada saudara bahwa saudara adalah orang yang sudah sesuai dengan kriterianya Allah. Amin. Waktu kau sadar kau menjadi umat kepunyaan Allah, kau terpilih, kau percaya kepada Tuhan, sekalipun kadangkala orang melihat engkau jauh dari perkiraan dan perhitungan mereka, tapi firman Tuhan bilang, kau sudah masuk kepada kriterianya Allah. Kenapa kita spesial, saudara terkasih? Kita menjadi pribadi yang spesial karena kita sesuai dengan kriterianya Tuhan. Makanya saudaraku terkasih, orang Kristen itu tidak boleh rendah diri, saudara. Orang Kristen itu, saudaraku terkasih, nggak boleh merendahkan dirinya sendiri. Apalagi ketika Tuhan sudah menerima dia menjadi umat kepunyaan Allah. Amin. Karena kalau Tuhan mau pilih seseorang, dia tidak melihat kekuranganmu. Dia tidak melihat kecacatanmu. Dia tidak melihat kelemahanmu.
tetapi dia melihat kehidupanmu yang sesuai dengan kehendaknya. Amin saudara. Saudara ingat waktu Tuhan pilih Daud, saudara kasih. Firman Tuhan catat begini, coba saudara lihat ayat ini saudara kasih. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa katanya? Melihat hati. Saudara dengar, saya kasih tahu saudara. Saya percaya, saudara kasih, kalau yang hari itu dikirim Tuhan, bukan Nabi Samuel, tetapi Samuel Simanjuntak, saudara kasih, betul ya? Untuk pilih raja bagi orang Israel, disuruh ke rumah Isai, saudara kasih, saya yakin saya juga akan sama seperti Nabi Samuel. Saya akan cari yang sudah oke untuk menjadi pemimpin. Betul? Pasti saya akan cari yang pengalamannya prajurit, yang orangnya hebat, badannya tinggi, six pack, bukan one pack kayak ini. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih cari yang paling oke tentunya. Tapi hari ini firman Tuhan bilang begini, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Karena manusia lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Maka orang Kristen harus percaya bahwa kelemahan, kekurangan, dan apapun yang kau anggap tidak baik dalam kehidupanmu, kalau kau berkenan kepada Allah, kalau kau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dengan caranya yang luar biasa. Amin. Saudara ingat, saudara kenal dengan Nick Vujicic? Kenal ya? Manusia hebat saudara kasih, yang tidak bertangan dan tidak berkaki. Kenal ya saudara kasih ya? Kenal ya? Sekarang dia jadi orang yang luar biasa, pengusaha yang besar dan dahsyat. Bahkan saya pernah lihat saudara kasih satu berita, saudaraku terkasih, dia juga ikut doain Trump waktu itu saudara kasih. Wah itu luar biasa dia saudara kasih ya. Nah sekarang saya mau tanya buat saudara-saudaraku terkasih. Dia tidak bertangan, tidak berkaki. Coba saudara bayangkan ya. Coba saudara bayangkan. Waktu dia lahir saudara kasih. Tidak ada kaki dan tangannya. Terus kau ada di situ. Saya mau tanya, tolong jawab jujur saudara kasih. Kira-kira waktu kau lihat dia lahir. Tidak ada kaki dan tangannya. Apa di pikiranmu hari itu? Coba grup A, grup B, saudara kasih, betul ya? Bercepat, saudara kasih. Kira-kira kau lihat, waktu kau lihat bayi lahir, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, kira-kira di pikiranmu apa? Apa? Kasihan, saudara kasih, betul ya? Oke, grup B, saudara kasih. Grup B, apa yang kau pikirin kira-kira? Tidak ada masa depan. Semua kita akan sama karena cara berpikir kita, cara melihat kita adalah cara manusia. Waktu kita lihat kekurangan orang lain, waktu kita lihat kelemahan orang lain, kita berpikir saudara kasih ini adalah satu hal yang menyedihkan. Saya percaya kalau saya ada di situ pun waktu itu, mungkin saya akan berpikir hal yang sama. Saya akan pikir mau jadi apa lah ini nanti orang. Pasti jadi penderitaan lah ini buat keluarganya. Pasti bikin susah lah ini nanti. Perlu kerja ekstra lah untuk menjaganya ini. Aduh beratnya kehidupan keluarganya. Pasti semua akan mikir seperti begitu. Tapi kalau hari ini kau lihat sekarang Nick Vujicic. Yang begitu luar biasa. Saya mau tanya buat saudara. Siapa yang berani bilang kasihan? Ada? Ada? Yang ada dia yang lihat kita terus bilang kasihan itu orang. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang luar biasa diberkati. Bukan cuman kaya, bukan cuman pengusaha. Tapi dia menjadi motivator bagi banyak pengusaha yang bertangan dan berkaki. Hari ini dengar saya kasih tahu buat saudara. Kalau kau menjadi milik kepunyaan Allah. Firman Tuhan mau kasih tahu. Kau spesial apapun kekurangan. Amin. Coba lihat kiri kanan bilang sama dia. Kau tuh spesial saudara kasih. Walaupun kau jelek, bilang sekasih betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus dengar. Apapun kelemahan dan kekurangan kita. Kalau kita menjadi milik kepunyaan Allah. Firman Tuhan bilang kita spesial. Saudara tahu kalau spesial itu artinya apa? Artinya kita bernilai berharga. Bernilai berharga bukan karena kau hebat. Bukan karena kau luar biasa. Tapi karena kau miliknya Tuhan. Amin. Coba slide-nya lanjut. Coba saudara lihat ini, saudara kasih.
Saudaraku terkasih, ada 3 orang saudara terkasih yang legendaris. Saya mau tanya buat saudara, pasti saudara kenal 3 ini. Kita mulai dari yang sebelah sini saudara. Yang pegang bola kaki. Siapa namanya? Oh, langsung tahu kan. Kayaknya pecinta bola semua. Betul ya? Cristiano Ronaldo, betul? Yang di tengah, siapa namanya? Michael Jordan, yang tua-tua pasti tahu, betul ya. Mungkin yang muda udah agak lupa, udah nggak kenal, tapi kalau yang tua-tua kayak kami ini tahu, ini berjaya di zamannya kita, betul ya. Lalu yang sebelah sini siapa yang tahu namanya? Wah, yang suka musik ini pasti tahu, Slash, pemain musiknya Guns N' Roses, Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dengar, 3 orang ini, orang top luar biasa. Tapi saudara harus tahu yang mereka pegang ini adalah keahlian mereka bertiga. Saudara dengar, kalau dibeli, saudara kasih, apa yang mereka pegang dengan harga yang normal, merek yang sama, saya mau kasih tahu buat saudara, 3 ini harganya biasa. Bola kaki, bola basket paling mahal puluhan juta. Paling mahal. Kalau saya disuruh beli, ini berapa bola? 10 juta? Enggak mau saya, betul ya. Ngapain beli 10 juta buat tenang-tenang doang, Saudaraku terkasih, paling mahal puluhan juta, betul? Kalau saudara beli normal, mungkin yang paling mahal yang dipegang sama Slash, harganya mungkin bisa 100 atau 200 juta. Tapi enggak nyampe miliaran, saudara kasih. Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara. Tapi kalau 3 barang ini dijual, dan orang beli langsung dari tangan mereka, saudara dengar, tidak sedikit yang berani beli dengan harga yang tidak masuk akal. Karena mereka lihat siapa yang pegang. Betul? 3 bulan lalu saya nonton berita. Saudara kasih. Saudara dengar, di berita itu dikasih tahu, kutangnya si Jordan ini, saudara kasih, dijual, saudara kasih. Tapi yang warna merah, bukan yang putih ini, yang merah, saudara kasih, ya, dijual, saudara kasih. Mungkin yang putih masih dipakai, saudara kasih, jadi belum dijual. Yang merah dijual, saudara kasih. Dan dilelang. Saudara tahu laku berapa? Itu mengagetkan sekali. Ada yang nonton beritanya? Saudara dengar, kutangnya yang merah itu laku dijual dengan harga 93 miliar rupiah. Padahal kalau kau pergi Tanah Abang, saudara kasih, kayak gini dapat 103, saudara kasih. Di Senen 100 bisa dapat 20 karena second, saudara kasih, betul ya. Tapi karena itu kutangnya Jordan, saudara kasih, Michael Jordan, saudara kasih, saudara dengar, harganya bisa tidak masuk di akal. Hari ini dengar, saya kasih tahu saudara. Kau itu milik Tuhan di atas segala Tuhan. Kau itu milik raja di atas segala raja. Dan firman Tuhan bilang hari ini, kau itu adalah milik kepunyaannya sendiri. Saudara dengar, jangan ada yang menganggap engkau rendah. Apalagi dirimu sendiri. Kebanyakan orang Kristen justru yang menganggap dia rendah bukan orang lain. Tapi dirinya sendiri. Betul? Apalah aku ini. Ya kayak gitulah jadinya, betul ya. Saudaraku terkasih, hari ini kau harus sadar bahwa kau adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi kau spesial dan kau sangat berharga. Kau luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, apa makna dari milik kepunyaan Allah sendiri? 1 Petrus 2 ayat 9, sekali lagi firman Tuhan bilang, di kalimat yang berikutnya berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara dengar, firman Tuhan bilang kau menjadi milik kepunyaan Allah karena Tuhan mau supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya apa? Saudara dengar. Kalau kau milik kepunyaan Allah, Tuhan akan kasih kau kuasa supaya engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Jadi hari ini orang yang mengerti, orang yang tahu bahwa dia adalah milik kepunyaan Allah, kau harus percaya bahwa dalam kehidupanmu ada kuasa Allah yang besar. Amin. Saya kalau tanya buat saudara, coba saya tanya buat saudaraku terkasih, apakah kau percaya ada Kristus dalam kehidupanmu? Kira-kira saudara jawabnya apa?
amin. Betul? Bahkan mungkin kencang ngomongnya, amin. Betul ya? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar itu betul, itu tidak salah. Tapi dengar hari ini saya kasih tahu buat saudara. Ketika kau tahu Kristus ada dalam kehidupanmu, kau harus mengerti bahwa kehadiran Kristus dalam kehidupan kita itu sama artinya dengan kehadiran kuasanya dalam kehidupan kita. Yesus kalau lahir dalam hidupmu, Yesus kalau ada dalam kehidupanmu, itu bukan namanya doang, saudara kasih. Tapi semua aspek kehidupan Allah lahir dalam kehidupan saudara. Maka hari ini kalau kau bilang ada Kristus dalam kehidupanmu, harusnya kau tidak khawatir dalam kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang luar biasa dan kuasanya dalam kehidupan kita. Pak, kuasa yang mana? Kehebatan yang mana? Yang ada dalam hidup saya. Waktu saya ada, waktu Kristus ada dalam hidup saya. Nih saya kasih tahu saudara, nanti malam sebelum tidur saudara kasih. Nanti malam sebelum tidur saudara kasih doa, lalu ambil kertas. Ambil pulpen, saudara kasih. Coba kau catat. Buat list. Pertanyaannya adalah, menurut saudara, kehebatan apa yang mampu dilakukan oleh Yesus dengan kuasanya yang besar? Coba kau tulis. Apa kira-kira menurutmu yang Yesus mampu lakukan dengan kuasanya yang besar? Coba list sebanyak-banyaknya, saudara kasih. Nanti selesai kau list, kalau kau dapat 100, 200, 300, saudara kasih, bebas saudara kasih. Tapi hari ini dengar, selesai kau list, saya mau kasih tahu saudara. Kehebatan yang kau miliki dalam kehidupanmu sama seperti yang harusnya kau tulis waktu kau mengerti bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Makanya firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, jika aku ada dalam engkau, engkau dalam aku, mintalah apa katanya? Apa saja kata firman Tuhan. Tidak ada batasnya apa yang kau minta. Kalau kau tahu ada Kristus dalam kehidupanmu, karena ada kuasanya yang besar, maka hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saudara lihat firman Tuhan ini, saudaraku terkasih, coba saudara lihat Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ayat 18-nya saja. Saudara lihat firman Tuhan bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata apa katanya? Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Kalau Kristus ada dalam hidupmu dan kau hidup dalam kehendak Kristus dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar. Sama seperti Kristus yang di dalamnya ada kuasa di sorga dan di bumi. Maka dalam hidupmu juga ada kuasa di sorga dan di bumi. Ah, masa Pak Pendeta, apa buktinya? Saudara pernah dengar gak ayat firman Tuhan bilang begini? Apa yang kau ikat di bumi terikat di, apa katanya? Di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Kenapa firman Tuhan catat seperti begitu? Saudaraku terkasih, itu berlaku ketika Kristus dalam hidup saudara. Ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara. Maka engkau juga punya kuasa yang besar itu. Makanya orang Kristen itu, saudaraku terkasih, tidak boleh jadi orang yang penakut. Banyak kali orang Kristen tahu kuasa lebih besar dalam kuasa yang ada dalam hidupnya lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini, saudara kasih. Tapi waktu mengaplikasikan dalam kehidupan tetap jadi penakut, betul? Lewat tempat gelap-gelap, permisi-permisi, saudara kasih, betul? Padahal nggak ada orang di situ, saudara kasih, betul ya? Hanya karena seram saja, bulu kuduk merinding, saudara kasih, betul ya? Langsung permisi-permisi, permisi kok, permisi mbah, permisi nyak, saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih, harusnya saudaraku terkasih sama kayak Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus waktu lewat Gadara? Firman Tuhan catat saudara kasih, Yesus lewat situ enggak ada urusan dengan itu orang kesurupan setan itu. Enggak ada urusan. Dia cuma mau lewat ke tempat lain. Tapi firman Tuhan bilang, waktu setan lihat dia, setan ketakutan. Hari ini ya, saudara dengar ya. Jangan lagi ada orang Kristen lalu lewat tempat seram-seram. Sekalipun banyak setannya, permisi-permisi. Enggak boleh, saudara kasih. Harus setan yang permisi, saudara kasih, betul ya? Jadi kalau ada kita situ setan yang permisi, Mbak, katanya, misi kok, saudaraku terkasih, karena kuasa yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada kuasa apapun. Amin.
Tapi hari ini saudara harus mengerti bahwa ketika Tuhan berikan kau kuasa yang besar, tujuan kuasa yang besar diberikan Allah itu adalah supaya engkau menjadi sukacita bagi orang lain. Kalau Tuhan kau kasih kau kuasa yang luar biasa, saudara dengar, Allah mau supaya kau jadi berkat bagi orang lain. Supaya kau jadi sukacita dalam kehidupan orang lain. Jadi kalau ada orang sakit nanti di sekitar rumahmu, saudara kasih, doakan dia. Jangan nyari-nyari pendeta dulu, saudara kasih ya. Pendeta banyak yang mau didoainnya, saudara kasih. Saudara doakan dia, karena ada kuasa dalam kehidupanmu. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, dalammu ada kuasa. Saudara kasih itu. Saudaraku terkasih, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Terakhir harus kencang, saudara ya. Supaya yang buta melihat, saudara kasih. No? Saudaraku terkasih, jadi yang tadi sudah mulai buta, sekarang dicelikkan, saudara kasih. Saudara dengar yang terakhir, saudara kasih. Apa makna dari umat kepunyaan Allah sendiri? Yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, firman Tuhan bilang gini, kalimat terakhir. Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan bilang kalau kau milik kepunyaan Allah, itu artinya Tuhan panggil saudara keluar dari kegelapan dan sekarang dipindah kepada terang yang ajaib. Maksudnya apa, saudara kasih? Saudaraku terkasih, dengar yang ketiga. Umat kepunyaan Allah artinya saudara dipanggil untuk terus berubah menjadi berkenan kepada Allah. Amin. Orang Kristen itu, saudaraku terkasih, tanda bahwa dia milik Kristus adalah dia harus terus berubah setiap hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak boleh jadi orang Kristen tapi nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Saya sih berubah Pak Pendeta, tapi tambah jahat. Itu anak setan, saudara kasih, betul ya? Karena anak Tuhan itu harus tambah baik, saudara kasih. Kalau kita tambah jahat, firman Tuhan bilang berarti kita ikut dunia. Dunia yang semakin hari semakin jahat. Anak Tuhan, saudara kasih, semakin hari harus semakin baik. Kenapa? Karena bukti nyata yang terlihat jelas dalam kehidupan umat kepunyaan Allah adalah perubahan. Jadi kalau kau mau tahu kau orang yang dipilih oleh Tuhan, miliknya Allah atau tidak, lihat hidupmu, jangan lihat orang lain. Kelemahan kita seringkali adalah kita lebih suka lihat hidup orang lain daripada hidup diri kita sendiri. Sehingga waktu orang lain jatuh, kita bilang, wah dia gak kuat doa sih. Kasih, betul ya. Waktu orang bangkit, kita bilang, loh kenapa kok bisa begitu ya? Pasti pakai babi ngepet ini. Akhirnya kita seringkali jauh dari Tuhan justru. Karena suka lihat orang lain. Yang Tuhan mau adalah lihat hidupmu. Apakah kau berubah dari hari ke hari? Orang yang disebut milik kepunyaan Allah harus berubah. Tidak bisa tidak. Makanya firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, janganlah, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, serta kau hidup di dalamnya. Orang kalau milik kepunyaan Allah itu, saudara, hidupnya setiap hari harus progres. Semakin hari semakin benar. Enggak langsung berubah. Tadinya jahat banget, begitu percaya Tuhan langsung baik banget. Enggak begitu, saudara kasih. Kau juga jangan mikir gitu, ntar stroke lagi gara-gara itu, saudara kasih, betul ya. Tuhan mau kau berubah, perubahan itu progres, pertobatan itu setiap hari. Artinya kau pastikan hidupmu berubah walaupun belum bisa berubah total. Karena yang namanya karakter itu, saudara terkasih, itu terbentuk di sepanjang kehidupanmu. Kalau kau suka ngomong jorok, setelah hidup 30 tahun, terus kau pengen berubah, umur 31, kau nggak bisa langsung berubah total. Karena sudah jadi karakter dalam hidup saudara. Dan itu bisa spontanitas keluar lewat hidup saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah pastikan setiap hari berubah. Jadi kalau biasanya satu hari marah 100 kali, besok pastikan 99, saudara kasih. Besoknya lagi 98, besoknya lagi
97 dan terus sampai kau semakin sempurna. Saudara dengar dalam hari ini, perubahan hidup itu adalah sebuah proses yang hanya kita dapatkan jika kita melangkah dalam kesetiaan. Amin. Coba saudara lihat, saudara kasih gambar ini yang terakhir. Nah, saudara lihat gambar ini. Yang pertama saya pastikan supaya saudara jangan berpikir macam-macam. Saya pastikan ini bukan saya, saudara kasih, betul ya? bukan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ini orang Arab kayaknya, saudara. Saya dapat di Google, saudara kasih, orang Arab yang mengalami perubahan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu buat saudara dua hal penting di balik gambar ini, saudara kasih. Saya percaya semua kita pengen gambarnya, bodinya kayak gini, betul ya? Saya yakin. Kenapa? Karena bukan cuma saudara, saya juga pengen, saudara kasih, betul ya? Saya juga pengen, cuman belum bisa saja, saudara tahu. Saudaraku terkasih, semua kita pengen kayak gini, sehat, kelihatannya kuat, luar biasa, betul? Tapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar, ada dua hal yang terjadi di balik gambar ini, yang kadang tidak dipahami oleh orang lain, yang jarang dipahami oleh orang lain. Saudara tahu apa? Yang pertama, saudara dengar, yang namanya perubahan dari seperti begini menjadi begini, yang pertama ini perlu proses dan jangka waktu yang tidak sedikit. Saya sering khotbah ya, selesai khotbah Jumat pada salam senang sekali. Tapi banyak yang diberkati, tapi ada juga yang senyumnya mencurigakan. Saudara kasih itu, dia datang sama saya, Pak Pendeta terima kasih buat berkatnya. Ujung-ujungnya dia bilang, Pak Pendeta saya mau tawarin Pak Pendeta obat kurus. Saudara kasih, betul ya? Pokoknya saya jamin Pak Pendeta, dalam waktu 1 minggu turun 20 kilo. Saudara kasih. Dalam hati saya, apalah kira-kira yang dia mau kasih. Saudara kasih. Karena menurut saya, saudara kasih, tidak ada orang yang bisa kurus dengan cepat. Kalau ada yang tiba-tiba kurus, ada dua kemungkinan. Yang pertama karena sakit, saudara kasih, betul ya? Yang kedua karena sedot lemak, saudara kasih itu. Tapi kalau mau kurus sehat, saudara kasih, semakin langsing semakin sehat, kau perlu waktu yang panjang. Karena kau harus melewati proses yang benar, baru hasilnya benar. Yang kedua, di balik gambar ini yang harus orang tahu adalah, saudara dengar, untuk bisa berubah dan punya kualitas yang baik, kau perlu konsisten untuk melakukan kebenaran dengan baik dan benar. Karena saya percaya dia bisa kayak gini bukan cuma karena fitness. Enggak, saya yakin. Dari mana Bapak tahu? Karena saya fitness juga. Saudara kasih, betul ya? Tapi enggak kurus-kurus, saudara kasih. Saudaraku terkasih. Kenapa saudara kasih? Karena dia bukan cuma fitness saja. Saya percaya dia juga konsisten jaga makannya. Saya fitness, selesai fitness, makan bakmi Medan, saudara kasih, betul. Selesai fitness, makan nasi goreng babi, saudara kasih. Keluar kalori 2000, masuk 6000, saudara kasih, betul. Ya enggak kurus-kurus, saudara kasih. Saya percaya dia, saudara kasih, jaga makan dan pola makannya dengan baik. Makanya dia begitu. Saudara dengar, di dalam Tuhan juga sama. Perubahan itu tidak bisa terjadi sesuka hatimu, tidak bisa, saudara kasih. Yang pertama perlu proses. Yang kedua kau harus konsisten. Hari ini waktu kau suka marah, lalu kau pengen berubah. Oh, saya dengar firman Tuhan, kayaknya memang saya harus berubah. Pokoknya saya pasti berubah. Saudara dengar, waktu kau komitmen mau berubah, keluar dari tempat ini langsung ujian biasanya, saudara kasih. Ada aja yang uji saudara. Ada yang mobil mau diserempet lah, kau disenggol orang lah, saudara kasih, betul ya. Uang bunda dibalikin lah, saudara kasih ya. Langsung diuji, saudara kasih. Dan saudara dengar, kau harus konsisten menahan diri. Karena kalau tidak, kau tidak pernah berubah. Hari ini saudaraku terkasih, sadari kau milik Tuhan. Yang pertama, kau spesial di mata Allah. Yang kedua, firman Tuhan bilang Tuhan kasih kau kuasa yang besar. Yang ketiga, yang Tuhan mau adalah kau harus terus berubah, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yuk bangkit berdiri, saudara terkasih. Kita bawa hati dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah kami yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Yesus, kemuliaan, amin. Pulihkan hati
Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup kami, berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini bawa hati dan hidupmu dalam tangan Tuhan. Hari ini mari datang sama Tuhan, sadari bahwa kau adalah milik kepunyaan Allah. Hari ini jangan ada yang membuat engkau rendah, jangan ada yang memandang engkau rendah, apalagi dirimu sendiri. Kau harus pandang dirimu berharga, karena Tuhan memandang engkau begitu berharga. Kau harus sadar ada kuasa besar dalam hidupmu, karena ada Kristus dengan kuasanya yang luar biasa lahir dan hadir dalam hidup saudara. Untuk itu jangan takut menghadapi apapun yang harus kau hadapi dalam hidupmu. Kau harus berani melangkah, melakukan kehendak Allah, mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam hidup saudara. Dan Tuhan yang akan tolong saudara dengan kuasanya yang ajaib. Yang terakhir firman Tuhan bilang teruslah berubah. Terus berubah seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Tidak gampang tapi miliki komitmen, miliki kerinduan yang besar. Dan Tuhan akan tolong saudara untuk mengubah saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Percayalah Tuhan pasti berkati saudara dalam apa yang kau kerjakan dalam hidupmu. Karena Tuhan mengasihi engkau dengan luar biasa. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, aku siap berubah. Aku siap menjadi milikmu yang luar biasa. Tuhan berkati jemaatmu dengan dahsyat. Tuhan berkati umatmu dengan luar biasa. Jadikan mereka menjadi jemaat-jemaat yang diberkati. Karena mereka spesial. Karena mereka berharga di mata Allah. Taruh kuasa yang besar. Buat berkat Allah melimpah dalam hidup mereka ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, terima kasih. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu Tuhan. Ajarlah terus setiap kami. Kami percaya setiap firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan Yesus tertanam dalam setiap hati kami. Bertumbuh bahkan berbuah lebih lagi Tuhan. Lewat setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.